Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mata kuliah Kapita Selekta Matematika ingin mempresentasikan tentang resum kemampuan berpikir matematis pada abad 21 dan era revolusi industri 4.0. Kelompok kami beranggotakan Siti Nur Wahidah, NIM 41014191777, Anissa Nur Safitri, NIM 41014191181, Muhammad Jazuli, NIM 41014191185. Pendahuluan. Matematika merupakan dasar dari segala ilmu pengetahuan, merupakan ilmu yang berkaitan dengan konsep-konsep abstrak. Oleh karena itu, penyajian materi matematika dalam pembelajaran sering dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, dengan tujuan agar siswa mampu menemukan konsep dan mengembangkan kemampuan matematikanya. Materi matematika dan keterampilan berpikir kritis merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena materi matematika dipahami melalui berpikir kritis dan begitu juga sebaliknya, berpikir kritis dilatih melalui belajar matematika. Matematika merupakan salah satu ilmu dasar yang mempunyai peranan penting baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Bahkan matematika disebut sebagai akarnya ilmu karena peranannya yang besar itu. Besarnya peranan matematika sebagai akarnya ilmu dapat dilihat pada besarnya tuntutan kemampuan matematis yang harus dimiliki. Hal ini sejalan dengan tujuan pembelajaran matematika di Indonesia yang termuat dalam Permendiknas nomor 20 berdasarkan standar ISI, yang menyebutkan bahwa mata pelajaran matematika bertujuan agar siswa memiliki beberapa kemampuan. Pembahasan. Paradigma pembelajaran abad 21 menekankan pada kemampuan siswa untuk berpikir kritis, mampu menghubungkan ilmu dengan dunia nyata, menguasai teknologi informasi komunikasi, dan berkolaborasi. Pencapaian keterampilan tersebut dapat dicapai dengan penerapan metode pembelajaran yang sesuai dari sisi penguasaan materi dan keterampilan berdasarkan ATCS atau Assessment and Teaching for 20th Century Skills. Komponen-komponen tersebut dapat ditemui dalam keterampilan abad 21 yang saat ini diharapkan dimiliki oleh setiap individu. Namun kenyataannya keterampilan-keterampilan tersebut belum tercapai. Awal pengetahuan matematika yang digunakan dalam literasi matematis diperoleh di kelas matematika. Jika keterampilan abad 21 yang diharapkan bisa tercapai, sebaiknya pembelajaran matematika di kelas diubah disesuaikan dengan pembelajaran matematika yang dapat mengembangkan keterampilan tersebut. Berpikir kritis merupakan bentuk berpikir yang perlu dikembangkan pada setiap siswa. Menurut Simbolon dan kawan-kawan, berpikir kritis adalah proses mencari, memperoleh, mengevaluasi, menganalisis, mensintesis, dan konseptualisasi informasi sebagai panduan untuk mengembangkan pemikiran seseorang dengan self-awareness dan kemampuan untuk menggunakan informasi ini untuk mengubah kreativitas dan mengambil resiko. Hal senada yang diungkapkan oleh Hasibuan dan Surya, bahwa kemampuan berpikir kritis merupakan dasar untuk menganalisis argumen dan dapat mengembangkan pola pikir secara logis. Menurut Sui dalam Hasibuan dan Surya, berpikir kritis penting bagi masa depan siswa, mengingat bahwa itu mempersiapkan siswa untuk menghadapi banyak tantangan dan akan muncul dalam hidup mereka, karir dan pada tingkat kewajiban dan tanggung jawab pribadi mereka. Koneksi matematis berasal dari bahasa Inggris, yaitu Mathematical Connection, yang selanjutnya dipopulerkan oleh NCTM pada tahun 1989. NCTM menyatakan bahwa matematika bukan merupakan kumpulan topik dan kemampuan yang terpisah secara parsial, walaupun pada kenyataannya matematika sering dipartisi dan dipelajari dalam beberapa cabang. Matematika merupakan ilmu yang terintegrasi. Dengan asumsi tersebut, matematika perlu dipandang sebagai suatu keseluruhan yang bersifat holistik. Dengan demikian, memandang matematika secara keseluruhan sangat penting dalam belajar dan berpikir terkait koneksi antar topik dalam matematika itu sendiri. Dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan, proses berpikir matematis senantiasa dikembangkan secara optimal dan signifikan.
Implikasi dari asumsi tersebut bahwa proses pembelajaran yang dilaksanakan tidak hanya berlangsung dalam konteks one-way communication, tetapi harus melalui proses interaksi yang bersifat two-way communication, yaitu antara sesama siswa, siswa dengan guru, siswa dengan lingkungan, dan sumber belajar. Dalam prosesnya, pembelajaran yang dilaksanakan harus dapat memberikan tantangan bagi siswa untuk berpikir secara kompleks terkait konsep materi yang sedang dipelajarinya. Matematika merupakan bagian dari ilmu yang memiliki sifat khas jika dibandingkan dengan ilmu pengetahuan yang lain. Kekhasan pada matematika menjadikan matematika sebagai satu sekaligus pelayan dalam ilmu pengetahuan. Pentingnya matematika dalam kehidupan sehari-hari menjadikan matematika sebagai salah satu mata pelajaran yang harus dikuasai oleh setiap siswa. Matematika dikenal sebagai ilmu deduktif, yang artinya proses pengerjaan matematik harus bersifat deduktif. Matematika tidak menerima generalisasi berdasarkan pengamatan atau induktif, tetapi harus berdasarkan pada pembuktian secara deduktif. Tujuan pembelajaran matematika adalah untuk mempersiapkan peserta didik agar sanggup menghadapi perubahan keadaan di dalam kehidupan dan di dunia yang selalu berkembang, melalui latihan bertindak atas dasar pemikiran secara logis, rasional, kritis, cermat, efisien, dan efektif. Pembelajaran yang dilakukan selama ini adalah pembelajaran yang hanya berpusat pada guru dan siswa, hanya dijadikan sebagai penerima apa yang disajikan oleh guru tanpa menciptakan kemampuan berpikir kritis. Pembelajaran matematika sekolah adalah pembelajaran yang mengacu pada ketiga fungsi mata pelajaran matematika, yaitu sebagai alat, pola pikir, dan ilmu atau pengetahuan. Dan hal penting yang merupakan bagian dari tujuan pembelajaran matematika adalah pembentukan sifat dengan berpikir kritis dan kreatif. Pendidikan dalam era modern semakin tergantung tingkat kualitas partisipasi dari guru untuk menggunakan berbagai sumber yang tersedia, mengatasi permasalahan yang dihadapi siswa untuk mempersiapkan pembelajaran yang dapat menumbuhkan cara berpikir siswa menjadi lebih kritis. Keunikan dan kompleksitas unsur pada matematika mengharuskan para pembelajar matematika mampu berpikir kritis dalam mempelajari matematika. Glaser dalam Sumarmo dan kawan-kawan menyatakan bahwa berpikir kritis dalam matematika merupakan kemampuan yang dan disposisi yang dikombinasikan dengan pengetahuan, kemampuan penalaran matematik, dan strategi kognitif sebelumnya untuk menggeneralisasikan, membuktikan, mengevaluasi situasi matematik secara reflektif. Kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran matematika sangat diperlukan untuk memahami dan memecahkan suatu permasalahan atau soal matematika yang membutuhkan penalaran, analisis, evaluasi, dan interpretasi pikiran. Berpikir kritis dalam pembelajaran matematika dapat meminimalisir terjadinya kesalahan saat menyelesaikan permasalahan, sehingga pada hasil akhir akan diperoleh suatu penyelesaian dengan kesimpulan yang tepat. Bila dikorelasi antara kemampuan berpikir tingkat tinggi, konsep pembelajaran abad 21, dan kemampuan berpikir matematis, maka ketiganya merupakan bentuk-bentuk partisi yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Akan tetapi, dalam proses pengembangannya, khususnya dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan, ketiganya akan bertemu pada satu bangunan konsep pembelajaran abad 21 yang sama-sama berangkat dari bagaimana siswa seharusnya belajar dan mempelajari sesuatu hal yang bermakna dalam kehidupannya. Proses berpikir matematis memberikan banyak kontribusi terhadap perkembangan berpikir siswa secara holistik dalam mengoptimalkan kapasitas dan kapabilitasnya sebagai peserta belajar. Kaitannya dengan hal tersebut, siswa ditempa dengan berbagai hal yang mendukung kemampuan berpikir tingkat tinggi. Dalam konteks perkembangan kehidupan selanjutnya, siswa akan dihadapkan pada kenyataan hidup yang menuntut mereka untuk berpikir secara realistis seiring berbagai kapabilitasnya yang diperoleh sebagai pengalaman belajar di sekolah. Siswa atau mahasiswa mampu bersikap iterate atau melek terhadap permasalahan tersebut. Jadi literasi matematika sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari karena menjadi salah satu kunci untuk menghadapi masyarakat yang terus berubah atau disrupsi. Sebagaimana yang tercantum dalam Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Mata Pelajaran Matematika yang dilansir oleh Depdiknas, telah disebutkan bahwa mata pelajaran matematika perlu
diberikan kepada semua peserta didik mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerja sama. Harapannya, dengan pembelajaran matematika, siswa dapat memiliki kemampuan berpikir, terutama yang mengarah kepada kemampuan berpikir kritis matematis. Berpikir kritis matematis merupakan dasar proses berpikir untuk menganalisis argumen dan memunculkan gagasan terhadap tiap makna untuk mengembangkan pola pikir secara logis. Hal tersebut juga diungkap oleh Nur bahwa berpikir kritis matematis merupakan sebuah proses yang mengarah pada penarikan kesimpulan tentang apa yang harus kita percayai dan tindakan yang akan dilakukan. Menurut Susanto, berpikir kritis matematis adalah suatu kegiatan berpikir tentang ide atau gagasan yang berhubungan dengan konsep atau masalah yang diberikan. Sedangkan menurut Ennis dalam Ismai Muza, berpikir kritis matematis adalah suatu proses berpikir dengan tujuan mengambil keputusan yang masuk akal tentang apa yang diyakini berupa kebenaran dapat dilakukan dengan benar. Dari beberapa pendapat ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kritis matematis adalah suatu kecakapan berpikir secara efektif yang dapat membantu seseorang untuk membuat, mengevaluasi, serta mengambil keputusan tentang apa yang diyakini atau dilakukan. Adapun indikator kemampuan berpikir kritis matematis yang dilakukan dalam penelitian ini mencakup yang pertama ada kemampuan mengidentifikasi. Yang kedua ada kemampuan menggeneralisasi, selanjutnya ada kemampuan menganalisis algoritma, dan kemampuan memecahkan masalah. Sebuah model pembelajaran yang didasari oleh pandangan konstruktivisme adalah pembelajaran berbasis masalah atau PBM. Pembelajaran ini memberikan suatu lingkungan pembelajaran dengan masalah yang menjadi basisnya. Artinya, pembelajaran dimulai dengan masalah yang harus dipecahkan. Format PBM didasarkan pada langkah yang disarankan oleh Barrow dan Timlin, yakni yang pertama, masalah diberikan di awal pembelajaran. Yang kedua, situasi masalah disajikan kepada siswa dengan cara yang sama, tetapi nantinya harus disajikan dengan cara yang nyata. Yang ketiga, siswa bekerja dengan masalah yang sesuai dengan tingkat pengetahuan mereka. Selanjutnya, masalah dieksplorasi dan digunakan sebagai pemandu dalam studi individual. Dan yang terakhir, keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh dalam studi individual diaplikasikan dalam masalah untuk mengevaluasi efektivitas pembelajaran dan menguatkan pembelajaran. Silver mengemukakan bahwa pengajuan masalah matematika merupakan suatu aktivitas yang terdiri dari proses mengembangkan masalah yang baru oleh siswa berdasarkan situasi yang ada dan proses memformulasikan kembali masalah matematika dengan kata-kata siswa sendiri berdasarkan situasi yang diberikan. Kreativitas dalam matematika lebih pada kemampuan berpikir kreatif. Karena secara umum sebagian besar aktivitas yang dilakukan seseorang yang belajar matematika adalah berpikir. Beberapa ahli mengatakan bahwa berpikir kreatif dalam matematika merupakan kombinasi berpikir logis dan berpikir divergen yang didasarkan intuisi tetapi dalam kesadaran yang memperhatikan fleksibilitas, kefasihan, dan kebaruan. Menurut Pekkonen, Krutetsky, dan Silver. Salah satu kemampuan yang erat kaitannya dengan pemecahan masalah matematika adalah kemampuan berpikir logis atau penalaran logis, yaitu kemampuan menyimpulkan suatu kebenaran berdasarkan aturan, pola, atau logika tertentu. Menurut Usdiana dan kawan-kawan. Lalu menurut Andriawan, mengatakan bahwa pemecahan masalah adalah suatu ide atau pemikiran yang terarah secara langsung untuk menemukan solusi untuk suatu masalah. Dan menurut Tarhadi, menyatakan bahwa pengembangan dalam penalaran matematika akan mengembangkan pula kebiasaan berpikir logis dan juga dapat ditransfer ke ilmu-ilmu lain.
Kemampuan berpikir seseorang dapat diukur dengan indikator berpikir logis. Menurut Sumarmo, kemampuan berpikir logis meliputi kemampuan menarik kesimpulan atau membuat penarikan dan interpretasi berdasarkan proporsi yang sesuai. Menarik kesimpulan atau membuat perkiraan dan prediksi berdasarkan peluang. Menarik kesimpulan atau membuat perkiraan atau prediksi berdasarkan korelasi antara dua variabel. Menetapkan kombinasi beberapa variabel. Analogi adalah menarik kesimpulan berdasarkan keserupaan dua proses, melakukan pembuktian, dan yang terakhir ada menyusun analisa dan sintesa beberapa kasus. Menurut Hidayat, ketujuh indikator tersebut dapat disederhanakan menjadi yang pertama, menarik kesimpulan analogi, generalisasi, dan menyusun konjektur. Yang kedua, menarik kesimpulan logis berdasarkan aturan inferensi, memeriksa validitas argumen, dan menyusun argumen yang valid. Dan yang terakhir, menyusun pembuktian langsung, tak langsung, dan dengan induksi matematika. Matematika merupakan aktivitas kehidupan manusia, memberikan pemahaman bahwa konsep dan keterampilan matematika dapat ditemukan dan atau diterapkan dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia, menurut Ibrahim dan Suparni. Menurut Suherman, menjelaskan bahwa belajar matematika bukanlah proses pengepakan pengetahuan secara berhati-hati, melainkan hal mengorganisir aktivitas di mana kegiatan ini diinterpretasikan secara luas termasuk aktivitas dan berpikir konseptual. Menurut pandangan pragmatis, menurut Azhar dalam Yahya, pengembangan kemampuan berpikir reflektif menurut guru untuk menciptakan situasi yang membuat siswa merasakan adanya masalah dan menimbulkan minat memecahkan masalah tersebut, serta dapat menciptakan kerjasama dalam belajar. Herman menambahkan bahwa indikator-indikator pembelajaran berbasis masalah adalah yang pertama, memposisikan siswa sebagai self-direct problem solver melalui kegiatan kolaboratif. Yang kedua, mendorong siswa untuk mampu menemukan masalah dan mengelaborasinya dengan mengajukan dugaan-dugaan dan merencanakan penyelesaian. Yang ketiga, memfasilitasi siswa untuk mengeksplorasi berbagai alternatif penyelesaian serta mengumpulkan dan mendistribusikan informasi. Yang keempat, melatih siswa untuk terampil menyajikan temuan. Dan yang terakhir, membiasakan siswa untuk merefleksi tentang efektivitas cara berpikir mereka dalam menyelesaikan masalah. Dalam proses belajar mengajar di abad 21 mengutamakan skills atau keterampilan. Keterampilan yang sudah dengan sendirinya mereka dapatkan, cara belajar mereka, gaya belajar mereka. Keterampilan abad 21 didefinisikan dalam bermacam cara. Dengan komponen utamanya adalah keterampilan belajar dan berpikir, pemikiran yang lebih tinggi, perencanaan, pengelolaan, kerjasama, melek teknologi atau menggunakan teknologi dalam pembelajaran, dan keterampilan menjadi seorang pemimpin, yaitu meliputi kreativitas, etika, dan menciptakan produk. Karakteristik umum serta pelaksanaan pembelajaran yang dapat dilakukan di abad ke-21 diantaranya, yang pertama, life and career skills atau keterampilan hidup dan berkarir, meliputi fleksibilitas dan adaptabilitas, inisiatif dan mengatur diri sendiri, interaksi sosial dan budaya, produktivitas dan akuntabilitas, serta kepemimpinan dan tanggung jawab. Yang kedua, learning and innovation skills atau keterampilan belajar dan berinovasi, meliputi berpikir kritis dan mengatasi masalah, komunikasi dan kolaborasi, serta kreativitas dan inovasi. Yang ketiga, information media and technology skills, meliputi literasi informasi, literasi media, dan literasi ICT. Dalam menghadapi tantangan abad 21, setiap orang harus memiliki keterampilan berpikir kritis, pengetahuan, dan kemampuan literasi digital, literasi informasi, literasi media, dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Menurut Friedenberg and Andone, 2011. Siswa harus dibekali kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah,
mengarah pada kemampuan berpikir secara kritis, lateral, dan sistemik, terutama dalam konteks pemecahan masalah, BSNP 2010. Pembelajaran matematika menurut NCTM tahun 2000 mengharuskan adanya keterampilan memecahkan masalah, menalar, dan membuktikan komunikasi, koneksi, dan representasi sehingga dalam pembelajaran matematika pun berkaitan erat dengan keterampilan abad 21. Matematika merupakan mata pelajaran yang unik dan terdiri atas unsur-unsur sederhana hingga kompleks. Keunikan dan kompleksitas unsur pada matematika mengharuskan para pembelajar matematika mampu berpikir kritis dalam mempelajari matematika. Menurut Sulistiani dan Mas Rukan 2016. Dalam mengembangkan sikap berpikir kritis, siswa harus diberikan permasalahan yang memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam memecahkan suatu persoalan matematika. Untuk memecahkannya, siswa harus mampu memahami setiap data yang ada, untuk selanjutnya menyusun rencana penyelesaian agar dapat menghasilkan jawaban-jawaban yang tepat dan kesimpulan yang logis. Berpikir kritis membutuhkan upaya seseorang untuk mengumpulkan, menafsirkan, dan menganalisis. Pembelajaran matematika di era abad 21 dituntut harus menekankan pada 4 keterampilan, yakni A. Keterampilan berpikir kritis atau critical thinking skills. Berpikir kritis merupakan suatu sikap berpikir secara mendalam mengenai masalah-masalah yang berada dalam jangkauan pengalaman seseorang. Orang yang mampu berpikir kritis dapat menganalisis, menginterpretasikan, mengevaluasi informasi yang diperoleh. Keunikan dan kompleksitas unsur pada matematika mengharuskan para pembelajar matematika mampu berpikir kritis dalam mempelajari matematika. Berpikir kritis dalam matematika dilakukan dengan mengkombinasikan pengetahuan, kemampuan penalaran matematik, dan strategi kognitif sebelumnya untuk menggeneralisasikan, membuktikan, mengevaluasi situasi matematik secara reflektif. B. Keterampilan berpikir kreatif, creative thinking skill. Berpikir kreatif dalam matematika merupakan proses menghasilkan solusi kebaruan terhadap suatu permasalahan dan atau menjadikan pendekatan lama menjadi baru. Menurut Isaakovitz 2014. Berpikir kreatif adalah proses, bukan hasil untuk menghasilkan ide baru, dan ide itu merupakan gabungan dari ide-ide yang sebelumnya belum disatukan, menurut Izati tahun 2014. Melalui kemampuan berpikir kreatif, seseorang akan menghasilkan ide baru, serta menemukan banyak kemungkinan jawaban dari suatu masalah. Siswa harus mampu mempunyai kemampuan untuk mengembangkan dan menyampaikan gagasan baru kepada orang lain, bersikap terbuka untuk menerima perubahan, saran, dan kritik, serta responsif terhadap perspektif yang baru dan berbeda. C. Keterampilan komunikasi atau communication skill. Komunikasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh aktivitas manusia. Sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain, komunikasi menjadi hal yang sangatlah penting. Melalui komunikasi, terdapat proses penyampaian ide atau gagasan secara lisan ataupun tulisan, sehingga menciptakan pemahaman. Menurut Ningrum dan Kaswita 2016, Asnawati 2017. Ketika siswa ditantang untuk berpikir dan bernalar, dan kemudian mengomunikasikan ide-ide mereka secara lisan atau tertulis, pemahaman konseptual yang sejati berkembang. D. Keterampilan kolaborasi atau collaboration skill. Kolaborasi adalah kegiatan bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Greenstein 2012. Keterampilan kolaborasi digambarkan sebagai keterampilan yang mendorong mekanisme pembelajaran seperti induksi, deduksi, dan pembelajaran asosiatif. Kolaborasi sangat penting dalam pembelajaran karena siswa dapat menggunakan keterampilan tersebut ketika mereka berada di dunia kerja. Selain itu, kolaborasi semakin diidentifikasi sebagai hasil pendidikan yang penting dan merupakan salah satu keterampilan utama abad ke-21. Kesimpulannya, proses berpikir matematis memberikan banyak kontribusi terhadap perkembangan berpikir siswa secara holistik dalam mengoptimalkan kapasitas dan kapabilitasnya sebagai peserta belajar.
Berpikir kritis dalam matematika dilakukan dengan mengkombinasikan pengetahuan, kemampuan penalaran matematik, dan strategi kognitif sebelumnya untuk menggeneralisasikan, membuktikan, mengevaluasi situasi matematik secara reflektif. Pembelajaran matematika di era abad 21 dituntut harus menekankan pada 4 keterampilan, yakni keterampilan berpikir kritis, berpikir kreatif, keterampilan komunikasi, dan keterampilan kolaborasi. Dan adapun indikator kemampuan berpikir kritis matematis yang digunakan mencakup kemampuan mengidentifikasi, kemampuan menggeneralisasi, kemampuan menganalisis algoritma, dan kemampuan memecahkan masalah. Baik, terima kasih. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 11. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.